Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Lisa Ulfayunita. Terima kasih sudah singgah di channel saya. Jangan lupa sumbangkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang jariah bagi kita semua. Amin. Kali ini saya akan membahas mengenai 10 hewan yang disenangi oleh malaikat, jangan sampai diusir atau dibunuh. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai 10 hewan yang disenangi oleh malaikat, jangan sampai diusir dan jangan sampai dibunuh. Di dalam Islam ada sebagian hewan yang wajib untuk dibunuh dan ada juga sebagian hewan yang wajib untuk dilindungi. Sebagian hewan yang wajib untuk dibunuh ini mungkin saja mengandung mudarat, dan sebagian hewan lagi yang untuk dilindungi ini adalah hewan yang disenangi atau yang disayangi oleh malaikat. Manusia dan hewan hidup saling ketergantungan. Ada sebagian manusia yang sayang dan memelihara hewan, dan ada juga sebagian manusia yang tidak memuliakan hewan. Bahkan ada juga yang membuat hewan terlantar dan kemudian mati. Padahal hewan juga patut untuk disayangi karena termasuk makhluk Allah. Dan ada beberapa hewan yang dijamin oleh Allah akan masuk ke dalam surga. Inilah 10 hewan yang tidak boleh untuk dibunuh dan juga tidak boleh untuk diusir. Hewan yang pertama adalah hewan kucing. Hewan kucing ini sangat disayangi oleh para malaikat dan juga Rasulullah SAW, karena hewan kucing ini sangat istimewa. Dia dapat mendengarkan suara azan. Oleh karena sebab itulah Rasulullah sangat menyayangi kucing. Kucing Nabi Muhammad yang bernama Muza tertidur di atas jubah Rasulullah, dan Rasulullah tidak membangunkan kucing tersebut, tapi malah memotong jubahnya ketika Rasulullah hendak pergi ke masjid. Sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk kita menyayangi kucing, dan apabila ada manusia yang menterlantarkan kucing akan dimasukkan atau disiksa di dalam neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena telah mengikat kucing dan tidak memberinya makan, bahkan tidak memperkenankannya makan binatang yang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah hewan semut. Semut meskipun memiliki tubuh yang kecil, namun ia tidak kehilangan keistimewaannya. Di balik tubuhnya yang kecil, semut adalah hewan yang disenangi oleh malaikat. Bahkan Allah melarang kita untuk membunuh semut, seperti yang pernah dijelaskan dalam suatu hadis bahwa seekor semut telah menggigit seorang nabi. Kemudian nabi tersebut memerintah untuk mendatangi sarang semut tersebut dan untuk membakar sarang semut tersebut. Tapi kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya. Apakah hanya satu ekor semut yang menggigitmu, lalu kamu hendak membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah ular. Ular merupakan hewan yang disayangi oleh malaikat, meskipun hewan tersebut sangat ditakuti dan juga berbahaya. Meskipun ular adalah hewan yang berbahaya, namun ular ini adalah hewan yang termasuk disayangi oleh malaikat. Karena hewan ini dulu digunakan Nabi Musa untuk memusnahkan sihir pada zamannya. Yang keempat adalah burung hudhud. Masih ingat mengenai kisah Nabi Sulaiman tentang kesetiaan burung hudhud ini terhadap Nabi Sulaiman? Masih ingat mengenai kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhudnya? Ini menggambarkan kesetiaan burung hudhud kepada Nabi. Burung hudhud terkenal dengan kecerdasan dan kecermerlangannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk membunuh burung hudhud. Larangan tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa kita dilarang untuk membunuh 4 hewan
yaitu lebah, semut, hutut, dan syurat. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya yang kelima adalah hewan laba-laba. Laba-laba merupakan hewan yang telah melindungi Rasulullah dari kejaran kaum Quraisy. Laba-laba telah menutupi gua tempat Rasulullah bersembunyi dengan menggunakan jaring-jaringnya sehingga Rasulullah selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy. Hewan yang keenam adalah ikan paus. Dalam kisah Nabi Yunus, saat Nabi Yunus dilemparkan ke laut, ikan paus telah menelan Nabi Yunus dan menyelamatkan Nabi Yunus saat kapal yang ditumpangi Nabi Yunus kelebihan muatan. Kemudian Allah memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan tandus. Hal ini dilatar belakangi karena Nabi Yunus putus asa karena telah gagal berdakwah terhadap kaumnya. Hewan ini menjadi kesayangan malaikat karena melalui hewan ini Nabi Yunus sadar akan kelalaiannya dan kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh adalah hewan belalang. Pada saat Rasulullah SAW mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW ke langit ketujuh, dan di saat itu terdapat belalang yang bergelantungan di pohon-pohon. Belalang-belalang emas ini bergelantungan di pohon Sidratul Muntaha. Kemudian hewan yang kedelapan adalah unta. Unta termasuk hewan yang disayangi oleh malaikat karena unta adalah hewan yang menemani perjalanan Nabi Muhammad saat hijrah dan para sahabatnya dalam menjalankan dakwah. Hewan yang kesembilan adalah hewan kuda. Kuda merupakan hewan yang menemani perjalanan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama. Hewan kuda juga dianjurkan untuk dipelihara. Di ubun-ubunnya terdapat kebaikan sampai hari kiamat kelak. Yang ke-10 adalah hewan keledai. Keledai merupakan hewan yang disayangi oleh malaikat karena mukjizatnya. Hidupnya dan matinya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diperlihatkan kepada Nabi Uzair bahwa Allah menghidupkan dan mematikan dan menciptakan alam semesta. Selain disayangi oleh malaikat, hewan ini juga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia pembahasan kita tadi. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe, dan jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman kalian. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari saya, dan kebenaran datangnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.